Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara sosialisasi KRS-an semester Gasal 2025-2026. Saudara semua yang saya hormati, sebelum kita mulai kegiatan sosialisasi kita berdoa dulu. Semoga semester ini semuanya lancar, proses jadwal juga bisa berjalan dengan baik. Kemudian nanti semoga nanti KRS-an kita semester ini bisa lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian semoga kita semuanya dimudahkan segala urusan kita, dimudahkan memperoleh ilmu yang manfaat untuk semester berikutnya, dan juga semoga orang tua kita semuanya lancar rezekinya, sehingga nanti UKT dan sebagainya tidak ada kendala, dan yang paling penting semoga semuanya sehat walafiat, tidak ada kendala apapun selama studi kita. Baik, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Baik, saudara semuanya, terima kasih sudah berdoa. Untuk acara hari ini kita fokus dengan sosialisasi masalah KRS-an. Jadi sebentar lagi saudara akan KRS-an ya, akan memilih mata kuliah apa saja yang akan saudara ambil, kemudian apa saja yang bisa saudara lakukan, apa saja yang saudara persiapkan untuk proses KRS-an tersebut. Yang paling penting saudara, untuk KRS-an ini bisa dilakukan sesuai dengan jadwal, asalkan saudara semua sudah melakukan evaluasi proses belajar mengajar pada akhir semester sebelumnya. Nah, jadi jika misalkan saudara belum melakukan PBM, evaluasi kegiatan proses belajar mengajar, berarti nanti ketika hal tersebut dibuka, maka saudara harus melakukan PBM, kegiatan PBM dulu ya. Oke, sebentar saya cek dulu jadwalnya. Baik, sepertinya sudah hadir 100 mahasiswa ya. Baik, yang dari angkatan 2002-2022, apakah sudah hadir dari Fisika Murni? Sudah ya, Mbak Kanaya ya. Kemudian itu Mbak Rawiwara juga sudah hadir. Angkatan 2023 betul. Apakah sudah hadir semua? Sebagian? Sudah ya. Angkatan 2024 apa sudah hadir juga? Oke, sudah hadir ya. Baik. Berarti sudah ada perwakilan dari tiap angkatan sudah ada. Jadi nanti seandainya ada apa-apa nanti saudara bisa menyampaikan hal-hal yang kita diskusikan hari ini di grup angkatan masing-masing ya. Baik saudara, ini mohon izin saya nanti mungkin pada beberapa hal tentu nanti saya akan share screen. Jadi nanti harapan saya bisa menunjukkan datanya secara langsung pada saudara semua. Kalender akademiknya coba saya cek dulu ke adaptasi.id.
Baik, saudara, nanti jika saudara memerlukan kalender akademik, itu ada di um.ac.id bagian akademik. Kemudian nanti di sini ada kalender akademik ya. Ini kalender akademik 2025-2026. Di sini nanti PKKMB akan dilakukan tanggal 17 sampai 22. Kemudian persiapan kuliahan, registrasi 14 Juli sampai sekian, kemudian KRS-an. Jadi saudara nanti KRS-an secara online itu akan dilaksanakan. KRS-an secara online dilaksanakan tanggal 22 sampai 25. 22 sampai 25 ini ya. Jadi nanti saudara jangan lupa tanggal 22 tersebut sudah mulai KRS-an. Kemudian bagaimana Pak kalau ada kendala? Jadi nanti ini pada tanggal ini kami tidak bisa mengedit atau mengubah jadwal apapun. Jadi kalau misalkan nanti ada kendala dan sebagainya, itu bisa dilakukan tanggal 26 sampai 28 modifikasi ini ya, modifikasi KRS-an. Terus saudara, untuk menghindari modifikasi yang banyak, hari ini saudara kita lakukan sosialisasi supaya menghindari terjadinya modifikasi di hari H. Jadi kalau bisa sekarang kita deteksi apakah perlu ada perubahan jadwal atau bagaimana gitu ya. Atau dan berikutnya kita mitigasi, jadi diusahakan tidak ada apa istilahnya masalah-masalah yang sering terjadi itu kita hindari pada semester depan. Kemudian saudara jangan lupa mengisi KRE ya, KRE tanggal 22-25 Agustus itu juga ada KRE. Jadi saudara nanti yang saudara lakukan pada semester depan itu yang pertama KRS, memilih mata kuliahnya, yang kedua KRE, memilih kegiatannya. Terus saudara silakan pilih KRE itu dengan diskusi dengan pembimbing akademik ya, PA. Nah, nanti diharapkan saudara akan tercapai sesuai dengan harapan yang sudah ditentukan, gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, perkuliahan saudara itu mulai tanggal 1 September sampai 19 Desember. UTS dan sejenisnya sudah ada di sini ya. Nah, itu bagi saudara semuanya. Baik, sekarang kita lanjut masalah apa mata kuliah apa saja yang akan keluar, gitu ya. Untuk angkatan 2022, jadi ini saudara, JTM-nya sudah ada, tapi kita masih modifikasi, kita masih mencari ruang dan sebagainya. Nah, ini saudara akan saya berikan linknya. Nah, nanti saudara, saya berikan. Fisika 2024, kemudian sudah semua sepertinya 2023, 2024, 2022. Oke.
Saya kira sudah saya kirim semua ya kepada saudara untuk draft mata kuliah yang akan dijadwalkan. Jadi nanti saudara, ini saudara hanya bisa melihat ya. Jadi nanti saudara di sini itu sesuai aturan yang ada, saudara memilih berdasarkan apa? Saudara memilih berdasarkan offering yang ada di saudara. Misalkan saudara offering B, berarti ada milihnya offering B semua. B, 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 nah gini ya. B semua. Itu tujuannya biar tidak crash. Karena kayak yang merah-merah ini itu kita sudah mencari jadwal yang tidak crash. Jadi gitu saudara ya. Kecuali yang pilihan itu saudara boleh memilih. Misalkan P3. P3 itu offering P3 itu boleh dipilih siapapun. P2 dipilih siapapun. P1 dipilih oleh siapapun. Tapi kalau offering yang ada, misalkan saudara offering B, diharap. Dan kalau diharuskan offering B memilih offering B semua, tidak boleh pindah. Namun bagaimana Pak kalau saya ada kasus khusus? Kalau ada kasus khusus, misalkan ada permasalahan tertentu, saudara silakan menghubungi saya. Misalkan saudara ada hal tertentu yang ingin didiskusikan, nah itu nanti kita pertimbangkan. Apakah boleh, misalkan Anda offering B kok ikut offering C atau offering D itu, apakah boleh Pak? Itu nanti silahkan saudara untuk menemui saya atau menghubungi saya, nanti kita diskusikan apa permasalahan saudara. Itu ya. Itu untuk model memilih offering. Jadi diharuskan tidak sembarangan milihnya. Terus kemudian yang kedua, nanti saudara ketika mata kuliah MKU, misalkan belajar pembelajaran pendidikan bahasa Indonesia, begini ya, itu nanti saudara cocokkan dengan mata kuliah B, C, D-nya tadi itu, sesuai dengan offering saudara. Dan itu pilih yang hari Selasa, kodenya singkat saya C, kodenya C ya depannya ya. Jadi pilih kode C, harinya hari Selasa. Selain Selasa jangan diambil. Nah itu ya. Oleh karena itu yang paling cepat-cepatan itu saudara memilihnya itu MKU. Terus yang paling penting saudara, 1 minggu sebelum KRS-an itu diharapkan saudara mengecek mata kuliahnya, harinya hari apa. Jadi MKU-nya biar cepat, jam-jamnya mulai dicek. Nanti itu MKU-nya bisa langsung cepat milihnya, jadi tidak ketinggalan dengan prodi atau departemen lain, gitu ya. Jadi nanti saudara lebih cepat menyusun KRS-an. Itu yang kedua ya, MKU pastikan hari Selasa, kodenya C. Nah, nanti kalau ada perubahan kode nanti saya sampaikan di grup gitu ya. Terus itu untuk angkatan 2022 yang S1 Fisika 2022. S1 Fisika ini belum saya berikan harinya karena saya ingin tahu mata kuliah apa yang dibutuhkan oleh anak-anak S1 Fisika angkatan 2022. Apakah Anda butuh ini atau tidak? Nah, kalau Anda butuh, nanti akan saya berikan jadwal. Kalau tidak, kita hapus. Itu ya, angkatan 2022. Baik, angkatan 2022 yang hadir boleh angkat tangan, nanti bisa disampaikan. Soalnya aku kalau bilang crash. Ya, Mbak siapa tadi? Halo, silakan. Angkatan 2022. Ya, Mbak Marta ya. Mbak Marta KBK apa Mbak Marta? KBK Geofisika, Bapak. Geofisika. Geofisika di sini munculnya fisika magnetik, fisika bumi, geofisika, astronomi, fisika penginderaan jarak jauh. Apakah betul mau ambil itu atau ada yang ingin dirubah? Mbak, Untuk semester Mbak ini saya MBKM, Mbak. Oh, sekarang MBKM? Iya, Pak. Kalau MBKM berarti tidak perlu ngambil mata kuliah. Nanti kita akan buat grup MBKM. Kemungkinan minggu depan kita akan sosialisasi MBKM gitu ya. Oke. Untuk yang angkatan 2022 yang tidak MBKM, berapa orang? Apakah ada yang hadir? Mbak Bintang ya? Iya, Bapak.
MBKM apa bukan? Untuk semester 7 saya kuliah normal, Pak. Normal. Iya, KBK-nya apa, Mbak? KBK saya geofisika. Geofisika. Ya, Itu berapa orang Mbak Bintang yang kuliah untuk semester ini? untuk yang saya tahu, untuk kebanyakan KBK geofisika semester ini banyak yang ambil MBKM, Bapak. Kayaknya tinggal Geofisika, saya sendiri atau 1 atau 2 orang gitu. yang geofisika hanya 2 orang. Kurang tahu Pak saya. Kalau saya tahunya cuma saya sama ada orang yang lain mungkin. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Bintang ya. Saya izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk matkul geofisika yang terterakan kayaknya udah saya ambil dan saya konversi di MBKM. Nah, untuk semester 7 itu saya KBK geofisikanya apa ada matkul selain itu ya Pak? Boleh mengajukan mata kuliah yang lain. Saudara udah pernah saya kirim linknya kayaknya ya, sebentar ya. Saya cek saudara angkatan 2022. Nah, ini Mbak ya. Silakan diisi yang itu Mbak ya. Baik Pak. Silakan di situ Mbak ya. Itu nanti teman-teman angkatan 2022 di reminder ya di grup ya. Karena supaya kami jadwalnya istilahnya tidak mubazir. Jadi sudah dijadwalkan sulit-sulit harus dihapus untuk apa perkuliahannya. Itu Mbak Bintang ya. Iya Pak. Oke, nanti segini aja. Yang saya buat list dulu ya. Bagi tidak mengambil MBKM. Mbak Bintang tolong nanti diisi ya sama teman-teman diingatkan ya. Beserta KBK. Ini nanti Mbak ya diisi Mbak ya itu ya. Diisi nama, KBK-nya apa, terus nanti jangan lupa juga mengisi yang apa? Pendataan mata kuliah tadi. Jadi biar kami kerjanya tidak 2 kali ya. Begitu Mbak Bintang ya. Dan teman-teman. Baik Bapak. Terima kasih. Oke. Ya, sama-sama Mbak Bintang. Angkatan 2022 silakan yang ingin menyampaikan lagi Mbak Nadia ya. Silakan Mbak Nadia. Monggo. Dari KBK material, Bapak. Material. Oke, coba saya tunjukkan mata kuliahnya, Mbak. Biar dicek mata kuliahnya, Mbak. KBK material. Kristalografi udah. Oh, sudah juga ya. Berarti gini aja, Mbak. Sama dengan Mbak Bintang ya. Nanti coba diisi yang list tadi ya. Baik, Bapak. Sama teman-teman tolong ada grup grup teman-teman kan di grup yang tanpa dosen kan ada biasanya ya, Mbak Nadia. Iya, ada, Bapak. Nah, itu nanti diworo-woro teman-temannya, ditunggu Pak Kusa ini hari ini maksimal jam 5 gitu aja, jam 5 sore ya, biar ada waktu. Nah, terus yang kedua dipastikan mata kuliahnya itu kalau bisa sama, jadi nanti biar kita nggak sulit mencari dosen, mencari ruangannya. Terus dipastikan mata kuliahnya minimal 10 orang yang ambil ya. Begitu Mbak Nadia dan Mbak Bintang. Kedua-duanya mohon bantuannya untuk membuat list di grup angkatan yang saya kirim tadi. Kemudian jangan lupa untuk mengisi nama mata kuliahnya yang sudah saya buatkan tadi, gitu ya. Jadi mohon bantuannya biar saudara nanti KRS-nya nggak bingung nanti, karena kejadian selama ini bingung semua, gitu ya. Gitu Mbak Nadia ya. Baik, Bapak. Oke. Baik, apakah ada lagi yang angkatan 2022 selain geofisika dan material? Oke. Mbak Fidelia dari mana KPK-nya? Dari komputasi, Pak. Komputasi. Nah, itu nanti berapa orang dari komputasi, Mbak?
Kayaknya berapa ya, Pak? Izin menjawab ada 13 orang, Bapak. Oh, 13. Sama Mbak Puan juga berarti ya? Iya, benar, Bapak. Oke, nanti mohon mengisi list, ya temannya dibantu diisikan listnya di grup ya. Berapa orang yang non MBKM, terus mata kuliah apa yang diajukan nanti diisi di spreadsheet yang saya tulis di link tadi ya di grup ya. Mohon diisi itu mata kuliah apa saja dan harapan kami mata kuliahnya diambil apa itu paling tidak minimal 10, kalau 13 sih oke ya. Itu nanti memudahkan kami untuk membuat jadwal sesuai dengan kebutuhan saudara. Begitu Mbak Puan ya. Oke. Ya, Mbak Bintang silakan. Izin bertanya Bapak, untuk sebagian teman kami ada yang masih mengikuti MBKM di semester depan. Jadi kemungkinan kurang dari 10 orang yang ada bisa mengikuti kelas Bapak. Jika kasus yang seperti ini bagaimana nih Pak? Anu aja dulu di list dulu aja Pak, list namanya berapa orang yang dari KBK Komputasi gitu ya. Ya, baik Bapak, terima kasih. Nanti coba saya diskusikan dengan Kadep kalau kurang dari 10. Itu ya, nanti masalah ruangan juga karena kita butuh ruangan juga itu. Oke. Silakan Mbak Bintang, ada yang disampaikan lagi? Izin bertanya lagi Bapak, karena tadi kata Bapak kan untuk membuka kelas minimal harus 10 orang. Nah, sedangkan untuk KBK Geofisika sendiri itu kurang dari 10 orang. Nah, untuk kasus seperti itu bagaimana Pak? Atau mungkin kita dari KBK Geofisika ambil mata kuliah luar KBK tersebut? Bisa juga mengambil dari luar KBK, itu yang pertama. Tapi yang kedua coba diajukan dulu mata kuliahnya apa Mbak? Apakah bisa nanti kami gabung dengan dosennya kita sesuaikan? Nah itu Mbak ya. Ditulis dulu aja Mbak Bintang, nanti kita mitigasi berdasarkan data yang ada. Kebijakan maksudnya kami buat kebijakan berdasarkan data gitu Mbak Bintang ya. Nanti tulis dulu, misalkan geofisika 2 atau 3 orang, misal ya. Terus mata kuliah apa yang ingin diambil, nah nanti kita coba apa yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara. Kalau misalkan bisa membantu. Kalau tidak nanti kita diskusi lagi untuk teman-teman dari geofisika ya. Baik Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, silakan angkatan 2022 ada lagi tidak orangnya? Ada yang ingin menyampaikan sesuatu angkatan 2022? Tidak ada? Sudah cukup ya angkatan 2022 ya? Oke, kalau angkatan 2022 sudah cukup, terima kasih. Berarti kita beralih ke angkatan 2023. 2023 yang pendidikan berapa orang di sini? 2023 ya pendidikan ya. Oke. 2023 nanti saudara di sini ada beberapa mata kuliah pendidikan yang berupa pilihan ya. Ada antarmuka komputer, jadi ada 3 ya, ada antarmuka komputer. Oke, ini keliru kode. Sebentar. Pengembangan karakteristik fisika peserta didik, antarmuka komputer, sama etika profesi. Oke, ini jadi ada 3 pilihan. Angkatan 2023 nanti dari 3 pilihan ini, apakah ingin mengambil salah satu dari 3 itu atau hanya ingin apakah ada yang ingin tidak diambil? Istilah gitu ya. Angkatan 2023 ini rata-rata mau ngambil yang mana? Ini berapa orang yang hadir angkatan 2023 ini? Oke, Mas Eka, terus coba kita cek. Angkatan 2023 berapa orang ini? Coba. Lumayan banyak ya, sudah termasuk 25 orang ya hadir ya. Oke. 27. Baik. Angkatan 2023
Oke, saya kira sudah bisa diturunkan ya. Silakan, bisa diturunkan. Oke, untuk angkatan 2023, dari ketiga mata kuliah itu apakah ada yang tidak diinginkan? Mohon maaf Bapak, tapi yang ditampilkan tadi untuk angkatan 2024. Oh iya, sorry, keliru. 2023. 2023 itu manajemen, oh ini saudara, mohon maaf. Angkatan 2023, bentar ya. Hanya ngambil salah satu aja, nggak usah semua ini. Nah, angkatan 2023 S1 pendidikan fisika ya. Nah, angkatan 2023 itu nanti ada pembelajaran inovatif dan hybrid, pembelajaran fisika dalam bahasa Inggris, dan manajemen sarana prasarana ya. Oke. Baik, untuk angkatan 2023 pilihannya ada 3 juga. Pembelajaran inovatif dan hybrid, kemudian pembelajaran fisika dalam bahasa Inggris, dan terakhir manajemen sarana dan lembaga pendidikan. 3 mata kuliah itu. Nah, dari 3 mata kuliah itu diharapkan saudara milih salah satu ya, salah satu dari 3 itu. Jadi makanya nanti saudara dipecah dari 3 kelas. Nah, dari ketiga kelas itu, kalau inovatif dan hybrid itu fokus ke pembelajaran pembelajaran inovasi dari segi teknologi, terus teknik pembelajaran yang inovatif, macam-macam itu. Kemudian yang pembelajaran fisika dalam bahasa Inggris itu saudara akan fokus untuk mengajar menggunakan bahasa Inggris. Dan ini syaratnya, seingat saya itu bahasa Inggris untuk pendidikan fisika harus B+ kalau mau masuk situ, gitu ya. Kemudian yang manajemen sarana dan lembaga pendidikan ini akan fokus latihan mengatur manajemen dari laboratorium pendidikan fisika ya. Jadi nanti saudara bisa jadi ketika jadi guru atau dosen, saya kurang tahu nanti apakah saudara nanti jadi dosen atau jadi guru. Nah, itu nanti kita pasti ada laboratorium fisika atau IPA. Nanti saudara sini latihan bagaimana mengatur manajemen dari laboratorium tersebut. Nah, ada 3 itu. Nanti kalau ada yang tidak diinginkan, tahu nanti apa, nanti saudara silakan menyampaikan. Nah, nanti misal ya, saudara tertarik dengan pembelajaran inovatif hybrid sebanyak 60 orang misalkan. Itu kan seharusnya yang disediakan 30. Nah, kita buka lagi tambahan pembelajaran inovatif dan hybrid 1 kelas lagi. Misalkan banyak yang tertarik pembelajaran fisika dalam bahasa Inggris misalnya ya, 60 orang mau milih itu atau 70 orang. Nah, kita buka 2 kelas untuk itu. Kemudian manajemen sarana dan lembaga pendidikan, ternyata tidak ada yang milih atau sedikit yang milih. Nah, itu bisa kita hapus. Nah, jadi bisa dipindah ke kelas yang lain. Jadi sebelum kita hapus mata kuliah tersebut atau kita sesuaikan, nanti saudara akan kita buatkan polling mau milih mata kuliah pilihan yang mana. Nah, nanti biar sesuai, jadi nanti tidak mubazir ruangannya, nanti dosennya juga kita carikan. Begitu ya untuk angkatan 2023 ya. Ditunggu nanti akan segera dibuatkan spreadsheet-nya, nanti dipilih mata kuliah yang mana yang diambil pilihannya, mana yang tidak. Kalau misalkan Pak, saya mau ngambil mata kuliah pilihan yang lain, juga boleh juga. Nanti kita ganti yang ditawarkan. Namanya mata kuliah pilihan bisa memilih. Tapi kalau mata kuliah wajib harus diambil. Gitu ya. Kemudian, apakah ada pertanyaan dulu untuk angkatan 2023 pendidikan? Tidak ada? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya lanjut ke angkatan 2023 S1 Fisika. Untuk S1 Fisika, nah ini agak banyak ini yang S1 Fisika ini. Nah, ini yang tersedia fisika komputasi lanjut, mekanika kuantum, nanomaterial, karakterisasi material, instrumentasi medis, banyak sekali ini ya.
Nah, ini nanti sama dengan anak pendidikan, nanti saudara akan kita buatkan pilihan mau ambil yang mana. Harapannya saudara ngambil salah satu. Itu ya. Baik, untuk anak fisika 2023 satu fisika, apakah ada pertanyaan? Hadir semua ya, ada yang hadir angkatan 2023 satu fisika? Bisa angkat tangan, coba saya lihat. Apakah ada yang hadir? Oh, sudah hadir Mbak Faiza Asrul-Niam. Oke, sudah bisa diturunkan, berarti ada wakilnya ya. Nanti di grup akan saya bagikan link untuk pendataan. Link tadi itu nanti akan saya benahi pendataan mata kuliah pilihannya. Harapannya nanti saudara bisa memilih dan kami sesuaikan nanti yang ngajar siapa dan sebagainya. Oke, itu untuk angkatan 2023 S1 Fisika. Apakah ada pertanyaan? Silakan angkat tangan. Tidak ada ya? Oh, silakan Mbak Nurul. Ya. Izin bertanya Pak, kalau misalnya di mata kuliah pilihan itu bisa ngambil dua mata kuliah pilihan apa Anda ya Pak? Mengambil dua mata kuliah pilihan asalkan tidak lebih dari 24 SKS total ya, tidak lebih dari 24 SKS diperbolehkan, silakan. Asal mampu ya, 24 SKS sekitar 24 atau 23 SKS lumayan berat. Kami menyarankan 20, tapi misalkan saudara, saya mampu kok Pak 24, dipersilakan juga, boleh mengambil. Tapi yang penting wajibnya harus di offering masing-masing, biar tidak crash jadwalnya. Karena kami nyusun jadwal itu memperhatikan offering saudara, begitu ya. Begitu Mbak Nurul ya. Oke Pak, baik. Oke, baik. Nanti akan kami data. Nanti kalau memungkinkan kami buka akan kami buka kalau kelas yang mengakomodir bisa mengambil 24 ke bawah gitu ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, nah itu nanti yang kita perhitungkan lagi karena kita sekarang ruangannya agak susah cari ruangan. Jadi karena mahasiswanya semakin banyak, ruangannya terbatas. Nah, ini masih kita kesulitan mencari ruangan. Saya kira begitu ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Mas Ramadhani Hadi, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Izin bertanya, jika misalkan kita mau memilih mata kuliah pilihan seperti mikroprosesor ataupun fisika citra seperti itu kan tidak ada di pilihannya gitu Pak, untuk fisika S1. Fisika citra ada di angkatan 2024 Mas. Nanti misalkan kalau jika kita itu mau ngambil itu bisa Bapak? Bisa, boleh. Boleh lintas angkatan kalau pilihan ya. Misalkan yang kemarin ambil apa Mas pilihannya di tahun kemarin? Fisika material. Loh, fisika citra itu geofisika. Tapi nggak apa-apa juga sih, sama-sama fisika kok. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Ya, silakan Mas Ramadhani, nanti bisa ambil dari angkatan 2024. Itu pilihan ya. Jadi saudara semuanya, saya ulangi lagi untuk fisika karena saudara kan istilahnya bebas ya, masih S1, boleh ngambil KBK lain. Jadi kok ada fisika citra mau ikut silakan. Siapa tahu nanti memperbaiki citra diri ya Mas Ramadhani ya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas Ramadhani. Jadi bebas ya, kalau semua mata kuliah sebenarnya bebas, saudara. Bebas memilih. Tapi untuk ketertiban bersama, mata kuliah wajibnya diwajibkan sesuai dengan offering masing-masing. Namun jika saudara ngulang, misalkan ada yang nggak lulus atau bagaimana, boleh mengambil offering lain di adik kelasnya. Pilihannya bagaimana? Boleh mengambil mata kuliah pilihan dari adik tingkat atau di pilihan sendiri, bebas kalau mata kuliah pilihan. Begitu ya untuk menanggapi Mas Ahmad. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Faiza Suhaima, silakan. Baik Pak, izin bertanya. Berarti untuk kegiatan pemilihan sama pengumuman KBK itu sebelum KRS ya Pak? Ya, ini kita
kalau dulu biasanya kan mata kuliah pilihan itu ditentukan setelah KRS-an. Nah, oh sebentar, saudara angkatan berapa Mbak? Angkatan 23, Pak. 23. Sudah belum? Sudah pendataan bimbing skripsi? Belum, Pak. Oh belum ya? Oke, berarti ini kayaknya harus kita data dulu nanti. Bimbing skripsi 2023. Anda semester berapa Mbak? Kalau boleh tahu. Jalan semester 5, Pak. Oh, semester 5. Berarti sebentar lagi akan kita bagi. Kayak nanti minggu depan mungkin Mbak ya. Minggu depan nanti kita kita berikan link untuk pembimbing skripsi KBK-nya. Jadi nanti saudara biar ketika milih mata kuliah itu terjurus gitu ya, menjurus. Misalkan, oh saya mau geofisika, orang akhir geofisika, mata kuliah pilihannya geofisika. Oh nanti mau material, gitu ya, Mbak, apa namanya? Mbaknya gitu lah ya, Mbak. Oke, baik. Nanti insya Allah mungkin minggu depan lah kita berikan link pemilihan KBK ya. Dan pembimbing skripsi akan kita tentukan juga. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Mbak. Baik, apakah ada tanya lagi dari angkatan 2023? Tidak ada? Sekarang 2024. 2024 langsung saja saya percepat ya. Prinsipnya sama, 2024 sama pendidikan dan non-pendidikan atau murni. Untuk S1 fisika, itu pilihannya ada fisika citra, fisika material, sensor optik, sensor dan aktuator, geofisika. Kemudian untuk yang anak-anak pendidikan, ada etika profesi, ada antarmuka komputer, kemudian ada pengembangan karakter fisika peserta didik. Itu masalah SKS-nya bagaimana? Itu nanti karena saudara sudah bukan semester 1 dan 2 lagi, sudah lebih, boleh mengambil sampai maksimal 24 SKS. Jadi gitu ya, 24 SKS. Kemudian, tapi kami sarankan ya normal-normal aja. Jadi misalkan ambilnya ya 20 SKS. Jadi pilihannya hanya 1. Tapi apakah boleh Pak kami lebih dari itu? Boleh, silakan. Asalkan saudara mampu ya. Kalau merasa kemarin udah berat kok nambah lagi, jangan gitu ya. Itu beberapa catatan. Nanti bagi saudara nanti akan diberikan link pendataan mata kuliahnya. Jadi nanti mohon diisi kira-kira mata kuliah pilihan apa yang cocok dengan saudara. Gitu ya. Baik, angkatan 2024, apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Dari semua? Hadir semua angkatan 2024, silakan bisa angkat tangan 2024. Nah, sudah hadir ya. Nah, baik. Kalau sudah hadir nanti paling tidak kalau ada apa-apa nanti saya bisa bertanggung jawab. Hadir semua kok angkatan 2024. Misal enggak semua ya, ada perwakilan. Baik, terima kasih bisa menurunkan tangannya. Jadi begitu ya angkatan 2024. Angkatan 2024, angkatan 2023 dan angkatan 2022. Jadi jadwal sudah bisa sudah bisa dicek, tapi ini draft, waktunya masih bisa berubah. Pengajarnya juga masih bisa berubah. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika memilih mata kuliah, pilih sesuai offering. Kemudian nanti kalau pilihan bagaimana? Kalau pilihan bebas. Terus yang ketiga, Pak, bagaimana kalau saya ingin mengambil offering mata kuliah, offering lain, pindah ke offering lain? Boleh, asalkan konfirmasi dulu ke saya atau kadet. Ada masalah apa kok sampai ingin mengambil offering lain? Nah, kalau sudah dikonfirmasi, bisa diizinkan, monggo silakan ambil mata kuliah lain. Terus yang berikutnya, keempat, mata kuliah pilihan akan kami data. Nah, biar nanti tidak mubazir, udah ditentukan kelasnya di mana, dosennya ini, ternyata nggak ada yang ngambil. Nah, itu nanti mubazir. Terus berikutnya nanti H-7 sebelum KRS-an mulai dicek jadwalnya. Terus kemudian nanti siapkan slot untuk mata MKU-nya. Jadi nanti milih langsung MKU-nya. Karena jadwal insya Allah kalau sudah H-7 kemungkinan besar tidak berubah. Pak, bagaimana kalau misalkan waktunya tidak cocok, kemudian ruangannya juga bagaimana, ingin pindah, boleh nanti asalkan setelah perkuliahan. Hari pertama ketemu dengan dosennya dulu,
silakan janjian dengan dosen, mau ubah jadwal, mau ubah tempat, mau ubah waktu, silakan. Yang paling penting jangan ubah dosennya, jangan-jangan dosennya mau diganti, Pak, saya nggak cocok, mau diganti, ya nggak boleh ya. Saya kira begitu ya untuk sosialisasi KRS hari ini. Ingat H-7 harus sudah siap-siap, fokus mulai dilihat jadwalnya, jamnya hari apa itu ya, dilihat. Terus setelah tahu nanti ketika KRS saya langsung milih MKU biar nggak kehabisan MKU. Jadi MKU-nya dicocokkan dengan jadwalnya sudah dicatat. MKU yang kosong jam sekian, gitu ya. Pilih hari Selasa ya, pilih hari Selasa. Nah, kalau selain Selasa biasanya crash selain Selasa. Terus jangan lupa KRE juga, kemudian konsultasi dengan PA. Bisa lewat WA, bisa menemui di kampus, tergantung beliau bersedia seperti apa. Saya kira begitu untuk sosialisasi KRS hari ini. Nanti ditunggu link untuk pemilihan atau pendataan mata kuliah pilihan. Mohon bantuannya diinformasikan ke teman-temannya untuk segera memilih mata kuliah pilihannya. Kan nanti berkaitan dengan Anda minatnya kemana sih gitu ya. Nanti hari ini juga akan saya screenshot sesuai dengan kurikulum yang ada, mata kuliah pilihan apa saja yang tersedia. Nanti saudara bisa. Saya kira begitu. Apakah ada pertanyaan tambahan sebelum kita tutup? Tidak ada? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, nanti saudara akses jadwalnya itu maksudnya draft jadwal itu bisa diakses minggu depan saja, karena beberapa hari ini masih akan berubah, gitu ya. Jadi dosennya bisa berubah, harinya bisa berubah, tempatnya berubah, jadi nggak perlu diakses sekarang. Nanti H-7 baru diakses, gitu ya. Nanti kalau sudah H-7 biasanya sudah fix dosennya siapa, hari apa, tempatnya apa. Jadi ini masih bisa berubah. Misalkan sekarang Pak Kusa ini, minggu depan berubah, Pak Taufik, bisa jadi begitu. Kalau sudah H-7, insya Allah udah 90% tetap. Nah, saya kira begitu, saudara. Terima kasih sudah hadir. Mohon maaf jika mengganggu waktu saudara semuanya. Yang masih ada di rumah, salam buat keluarga di rumah. Semoga sehat semuanya, lancar rezekinya. Jadi UKT-nya biar lancar, tidak ada kendala. Salam buat keluarga, mohon maaf. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa meninggalkan tempat ya. Terima kasih semuanya.